Nah, selama ini ternyata kalau dilihat bahwa batik itu prosesnya seperti apa nggak ada yang tahu. Iya. Kalaupun mau belajar cukup jauh keluar kota Jakarta. Kami membuka pintu kepada siapapun anak muda khususnya dan dewasa pastinya untuk bisa mengenal batik dengan bahasa kami, yaitu kami gampangkan atau mudahkan bahwa proses batik itu tidak serumit yang kalian lihat selama ini. Iya. Atau kalian tahu. Jadi gini. Saya tanpa sengaja menerima teman-teman cancer. Jadi saya punya batch 1 gitu, 3 anak, ada Restu, Atala, dan Rizky. Restu kanker batang otak, dan Rizky Atala atau leukemia. Tapi dengan membatik 3 bulan, ternyata perkembangannya seperti tadi saya bilang, bisa lompat baru. Bahkan kalau ibu baju saya, nanti saya yang selika aja ya. Dia udah bisa bedain mana yang panas, mana yang wow. kemajuan yang buat saya, wah ya Allah terima kasih Gila, bahwa ada satu proses di mana namanya membatik menjadi salah satu solusi buat kesehatannya Restu. Hai guys, wow, kita ketemu lagi nih di Kadut Talk. Sawadikap. Oke, episode kali ini adalah episode paling menyenangkan buat aku pribadi ya. Karena apa? Karena hari ini kita bakal ngebahas tentang perbatikan Indonesia nih. Nah, dan juga pastinya kenapa aku suka banget, karena relate banget dengan kehidupan aku. I love batik, aku suka kain ke Indonesia. Dan hari ini aku pakai satu buah karya dari tempat kita berbicara hari ini, yaitu Rumah Batik Pal Batu guys, gitu ya. Dan seperti biasa di Kadut Talk kali ini kita bakal ngupas apa sih Rumah Batik Pal Batu ini, historinya, dan juga kira-kira ada apa sih ya di sini yang bisa kita kupas, dan juga bagaimanakah kok bisa tercipta Rumah Batik Pal Batu. Nah, seperti biasa Kadut Talk menghadirkan narasumber yang pastinya oke banget buat jadi bahan referensi kalian ya, dan juga pastinya bisa dikasih positive vibe buat kalian semuanya untuk melangkah ke masa depan nih ya. Oke Hoopers, bersama dengan Hoop Production kita bakal ketemu dengan foundernya langsung, yaitu adalah Mas Hari. Tepuk tangannya dong bergemuruh semuanya. Terima kasih, 20.000 udah aku transfer ya ke semuanya ya. Oke, Mas Hari apa kabar? Halo, baik. Oh my god, terima kasih banyak loh Mas Hari, kita diterima di sini, dan juga jujur aku senang banget nih pas diundang ke sini, dan juga dari tim production bilang katanya kita bakal ngeliput batik. Oh my god gitu. Mas Hari, aku boleh kasih tahu dulu bahwa aku penggila batik, aku penggila kain Indonesia, dan I love kultur Indonesia. Terima kasih. Seriously. Oke. Mas Hari, kita langsung aja menuju ke topik kita ya. Mas Hari ini berarti salah satu orang yang punya dedikasi dalam dunia kain batik ya khususnya ya. Oke, kalau misalnya aku boleh tanya nih, Mas Hari ini, sebelum aku tanya tentang Rumah Batik Pal Batu ini, kenapa sih seorang Mas Hari ini suka dan mau gitu loh untuk bisa hadir kontribusi dengan dunia perbatikan? Oke, gitu. Ceritanya panjang atau pendek nih ya? Jadi gini, ada satu hal yang mungkin saya ngelihat di Jakarta khususnya. Banyak sekali masyarakat belum memahami apa itu batik. Atau lebih condong juga mereka lebih memahami bahwa kain itu kalau motifnya batik udah pasti batik. Oh, I see. Nah, ini harus kita juga edukasi. Makanya Rumah Batik Pal Batu lebih mengarah kepada bagaimana nih kita Jakarta khususnya teredukasi tentang batik. Oke, itu berarti salah satu hal kecil alasan kenapa terjadilah Rumah Batik Pal Batu ya. Ada hal lain. Ada hal lagi. Oke, nah ini baru nih paling penting nih. Kenapa ada Rumah Batik Pal Batu? Hal lain adalah kami dengan teman-teman founder dan almarhum sahabat saya Mas Iwan ingin kita ikut melestarikan batik pastinya. Tapi dengan tidak hanya kata-kata, lebih kepada actionnya apa gitu. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah bagaimana kami dengan niat baik bahwa memberdayakan lingkungan kami di Pal Batu, makanya namanya Rumah Batik Pal Batu, ada di sekitar Pal Batu, mengedukasi itu. Nah, selama ini ternyata kalau dilihat bahwa batik itu prosesnya seperti apa nggak ada yang tahu. Kalaupun mau belajar cukup jauh keluar kota Jakarta. Makanya Rumah Batik Pal Batu ini hadir untuk membantu teman-teman kita atau masyarakat Jakarta secara khususnya dan masyarakat Indonesia secara umumnya untuk bisa belajar batik di sini. Setuju banget sih Mas Hari. Aku coba kasih tahu juga bahwa aku kan juga suka kain ya. Selama ini aku bisa bilang agak kesulitan untuk mencari kayak pengrajin batik di kota sendiri Jakarta gitu kan. Karena aku kalau misalnya selalu lihat referensi bawahnya Yogyakarta gitu kan, dan juga tempat-tempat yang lainnya gitu loh. Itu juga jadi alasan kenapa ada batik Betawi atau Jakarta, ya, tapi pembatiknya nggak ada.
Nah, ini itu yang harus saya bangun. Makanya kami di sini Rumah Batik juga menciptakan pembatik-pembatik muda atau pembatik-pembatik baru yang mungkin saja nanti dia bisa berkontribusi khususnya di Jakarta atau secara luasnya Indonesia dan dunia pasti. Sekaligus juga mengenal budaya-budaya Indonesia khususnya Jakarta dengan sebuah macam keragamannya kepada generasi muda ya. Oke, Mas Ari, kalau ngomong soal Rumah Batik Pal Batu nih, kita boleh tahu nggak kira-kira awal terbentuknya itu kapan sih, tahun berapa tepatnya gitu, dan usia sekarang nih udah jalan berapa lama nih? Oke, jadi awalnya kami membuat namanya Kampung Batik Pal Batu. Kampung Batik Pal Batu. Itu 21 dan 22 Mei 2011. 2011. Wow. Jadi dengan para founder dan penggagas dan masyarakat Pal Batu lingkungan ini ingin membantu lingkungan dengan membuat acara namanya Kampung Batik Pal Batu Festival. Oh wow. Kami mengundang para pembatik dari beberapa daerah untuk hadir di Pal Batu. Mereka memamerkan sekaligus menjual produknya, tapi di rumah-rumah warga. Oh, jadi bukan dibikinin tenda ya, atau kita buat tenda terus nanti mereka jual kayak bazar gitu kan. Tapi kita izin sama pemilik rumah di sekitar ini untuk bisa ditempati oleh para pembatik selama 2 hari. Sekaligus membudayakan ya. Ya, kita memperkenalkan kepada warga juga bagaimana sih suka duka jadi pembatik, mereka bisa berinteraksi. Sekaligus juga kami ingin menciptakan suatu lingkungan yang harapannya seperti itu nanti nih sebetulnya 2011 berkelanjutan. Ternyata alhamdulillahnya peminat atau mencintai batiknya sangat banyak. Namun dari pihak ya maaf ya, memberi kebijakan ini kok tidak ada dukungan, seret-seret ya, tersendat-sendat gitu ya. Betul, kami belum bisa atau belum sukses membangun namanya Kampung Batik. Akhirnya di 2013 kami kecilkan sedikit lingkupnya, karena jangan sampai masyarakat datang ke sini katanya Kampung Batik tuh nggak ada warga yang menjual. Karena kami membangun Kampung Batik awalnya tidak ada pembatik satupun dan kami didik diri kami, lingkungan kami, sehingga akhirnya masyarakat yang lain juga ikut terlibat, tertarik, belajar seperti yang tadi saya sampaikan. Akhirnya di 2013 tidak boleh berhenti. Harus berjalan. Kalau berhenti ini jadi satu tantangan yang sangat-sangat kami khawatirkan bahwa tadi tujuan misi kami akan hilang. Makanya kami bikin namanya Rumah Batik Pal Batu. Tanggal 2 Oktober kebetulan Hari Batik 2013 kami punya tempat Rumah Batik Pal Batu dan sebagai miniaturnya Kampung Batik. Nah dari situlah kami terus sampai sekarang dan sampai masa depan kita nggak tahu, nanti mudah-mudahan lebih baik. Kami ingin mengedukasi sekaligus menciptakan batik-batik baru, batik-batik kekinian yang mudah-mudahan bisa dinikmati untuk masa depan. Dengan stylenya, dengan konsepnya bisa dipakai untuk segala umur ya. Betul. Jadi orang-orang muda Indonesia juga lebih mencintai produk lokal gitu ya, dan juga lebih mengerti filosofi dan juga budaya serta sejarah batik itu sendiri ya. Karena aku bisa bilang ya Upers ya, karena batik ini merupakan warisan budaya yang aku bilang tuh mahal sebenarnya. Mahal dan emang nggak bisa digantikan dengan brand-brand yang luar apa segala. Karena apa? Banyak proses, banyak cerita, banyak tipe-tipe batik-batik yang bisa aku bilang tuh bikin kita tuh lebih kelihatan berharga dan kita menghargai namanya warisan bangsa ya Mas ya. Makanya kalau dibilang warisan ini yang tadi saya singgung sedikit bahwa kita ingin ikut melestarikan. Banyak sekali masyarakat Indonesia secara umum diwariskan tapi tidak mengenal apa yang diwariskan. Nah itulah makanya kami coba mengajak, menggugah anak muda, generasi muda. Apa sih batik itu ya diwariskannya? Motifnya kah? Prosesnya kah? Atau hanya sekedar euforianya? Benar. Bahwa kami atau kita bangsa Indonesia bangga terhadap warisan ini. Tapi rasa gitu memilikinya, masa mengerti atau mengenal lebih dalam tentang batik, kami coba ajak di Rumah Batik Pal Batu. Nice. Nah, aku juga ngelihat nih, jadi pas aku kesini nih, aku dihubungi sama teman aku kan dari Fox begini, Kakak Dok kita ke Rumah Batik Pal Batu. Aku pikir cuma sekedar showcase aja gitu kan. Pas aku turun tadi, aku langsung amazed Mas. Ini jujur, karena aku suka banget namanya kain nasional ya. Aku pas lihat dan juga banyak banget anak-anak muda di sini yang mereka tuh terjun langsung ya kan, dimana mereka tuh masih muda banget dan mereka benar-benar diajak untuk berkreasi gitu kan, dan juga hasilnya juga udah kelihatan ya Upers semua di sini ya. Nah kira-kira untuk mengajak mereka ini tekniknya kayak gimana sih Mas? Edukasinya kayak gimana sih? Ini penting loh sebenarnya loh. Nah, makanya saya juga bersyukur ya sedikit mendapatkan satu jalan untuk bisa merangkul mereka sebagai anak muda ya. Karena nggak mudah di era sekarang mengajak mereka terlibat dalam suatu proses membatik yang memang panjang untuk urutannya ya. Nah makanya saya dan teman-teman di sini saya merasa bersyukur. Kami membuka pintu kepada siapapun anak muda khususnya dan dewasa pastinya untuk bisa mengenal batik dengan bahasa kami yaitu
kami gampangkan atau mudahkan bahwa proses batik itu tidak serumit yang kalian lihat selama ini, atau kalian tahu. Jadi kami membuat batik-batik sesuai zamannya, yaitu kamu mau bikin kayak apa, ayo. Saya berikan trik-triknya, saya berikan arahannya supaya mereka tahu apa sih yang membuat batik itu mudah dibuat. Dan sekaligus juga sesuai konsep mereka. Mereka dibebaskan ya. Iya, jadi ada beberapa mungkin teman-teman yang mungkin masih terlalu kuat atau takut terhadap pakem. Pakemnya itu dipegang terus. Khususnya para pencinta batik yang memang merasa harus dipertahankan pakem. Tapi anak muda juga bingung. Umpamanya maaf, pakemnya harus pakai motif-motif yang tradisional batik Indonesia. Benar. Itu memang baik. Tapi bagaimana mereka mau membuat sebuah karya atau menggunakan karya batik pakem lama di era sekarang yang kadang-kadang saya mau nongkrong nih tapi kok batik saya kuno banget, saya harus ganti dulu berarti. Nah, situasi itu yang membuat saya berarti saya harus pahami mereka pengen pakai batik tapi di waktu yang bebas. Benar. Kapan saja, fleksibel, dan kondisi acara apapun. Setuju dan banget. Waktu tertentu mungkin maaf ya, di saat dia mungkin setelah acara ibadah atau pengajian atau apapun, dia bisa pulang dari situ dengan pakaiannya, tapi dia bisa nongkrong langsung. Exactly. Nah, itu yang jadi akhirnya kami mengajak mereka, ayo bikin batik sesuka kamu. Dengan proses yang lebih cepat. Bisa nggak sehari bisa jadi kain? Saya bisa, saya jamin. Oh wow, aku merinding sebenarnya karena aku salah satu orang penggiat kain Indonesia. Aku juga suka bikin karya-karya gitu kan, Mas ya, suka bikin label sendiri gitu, baju buat nge-MC gitu kan, buat nge-host seperti ini nih. Nah, kita coba ke topik lagi nih Mas nih. Ini kan banyak anak muda nih, pasti kan juga akan banyak sekali aktiviti selain mereka membatik ya Mas ya, pasti ya gitu. Aku boleh tahu nggak kira-kira di rumah batik sini nih aktiviti mereka itu selain membatik itu apa lagi nih Mas kira-kira nih? Ya, kalau dari sisi, makanya kami tekankan kepada edukasi ya, tapi edukasi nggak hanya teori. Kami tekankan kepada bagaimana mereka bisa punya karya sendiri. Jadi semua pemuda atau anak-anak muda yang ada di sini yang mungkin ada yang memang, karena kebetulan kami tidak punya karyawan di sini. Kami tidak menciptakan suatu pekerja di sini, tapi kami menciptakan orang kreatif. Jadi community ya berarti ya. Jadi mitra. Jadi teman-teman disabilitas pun, khususnya teman-teman tuli itu jadi mitra kami. Mereka saya ajarkan dari nol. Jadi ada kelas-kelas tertentu memang saya ngajarnya. Ada juga teman-teman cancer, ada kelas-kelas tertentu saya ajarnya. Jadi kegiatannya itu yang kedua pasti produksi. Yang ketiga ngajar, mungkin ada di sini di rumah batik, atau kita datang ke tempat sekolah-sekolah, kampus, kantor, kafe, restoran, acara launching apa, kita datang memperkenalkan batik. Jadi aktivitas kita, apalagi di dalam rangka Hari Batik nanti cukup padat. Alhamdulillah dari sekolah playgroup pun undang kami, sampai yang namanya kantor-kantor besok hotel-hotel ini mau ada acara gathering atau apa, nanti diajak, atau ada kadang-kadang ada lunch atau gala dinner sebelumnya mungkin sudah batik dulu, baru masuk ke acara utama yaitu makan bareng. Nah kayak gitu Mas. Jadi aktivitas kami di sini tidak monoton, hanya sekedar belajar yuk di sini nyanting. Terus nanti kita produksi enggak? Kami beragam. Makanya kemarin juga saya diundang oleh konsulat di Thailand karena ya sampai begitunya bahwa banyak kegiatan sebetulnya sih. Nah, saya juga pengen kegiatan seperti ini bisa dinikmati oleh anak-anak muda karena pasti lewat batik kita bisa punya apapun yang kita inginkan. Benar-benar. Lewat batik kita bisa menikmati apa yang kita rasakan, tapi juga kita bisa kemana saja. Dan saya bersyukur lewat batik saya bisa bertemu dengan semua, termasuk Anda. Luar biasa. Dan ini menjawab saya satu caranya Tuhan memberikan saya jalan untuk menikmati hidup. That's the point, guys. Harus mencari bagaimana kita menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Bener ya Mas ya? Gila, ini segmen banyak pelajaran banget. Sumpah aku suka banget. Aku tiba-tiba kaget tadi Mas Hari bilang ada teman-teman kita ya yang disabilitas, cancer gitu kan. Aku bisa dibilang aku juga basicnya psikologi ya Mas ya, kuliahnya. Jadi aku merasa tuh mereka butuh treatment spesial untuk bisa diajak berkarya seperti kita orang nih gitu, dengan membatik. Apalagi ini kan butuh kesabaran tingkat tinggi nih Mas. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Mas untuk mengajak mereka hingga mereka bisa kita keluarkan sisi kreativitas mereka, dan akhirnya di mata orang-orang seperti kita ini mereka menjadi punya poin gitu loh. Seperti jadi dasarnya sih karena memang akhirnya saya mencintai batik secara utuh. Jadi jadikan satu cerminan kehidupan saya. Punya tagline saya lah, menjumpai Tuhan lewat batik. Oh my God. Nah, saya anggap mereka itu ciptaannya Tuhan. Yes, the point. Penting pertama itu. Yang kedua, saya menganggap bahwa mereka sama seperti saya.
Tuhan hanya memberikan keistimewaan yang berbeda dengan keistimewaan saya yang saya dapatkan. Nah, saya bersyukur dengan saya memahami mereka, berarti pelan-pelan saya pakai kata hati saya. Bahwa pendekatan mereka, mungkin saya nggak dapat ilmunya, nggak dapat sekolahnya, tapi saya dengan rasa bahwa lewat batik, filosofi apa yang saya bisa terapkan. Lewat batik, apa yang bisa saya lakukan, bahwa praktekkan kata sabarmu dalam membuat kain, tapi dengan kata sabarmu dengan kita menghadapi semua teman-teman di sini. Nah, kata tekun, komitmen, konsisten itu bagaimana dengan kegiatan kamu di sini. Nah, itu menjadi cerminan buat saya. Jadi kalau teman-teman disabilitas, buat saya sebuah kayak tuntutan. Saya harus memberikan sesuatu, skill atau ilmu atau apapun kepada mereka. Karena mereka butuh itu. Ditambah mereka butuh pengakuan. Mereka butuh harga dirinya diangkat setinggi-tingginya, bahwa mereka sama seperti kita. Nah, teman-teman cancer juga demikian. Saya ingin mereka sehat, pikiran, hatinya, dan semuanya, fisiknya. Untuk obat juga buat mereka. Nah, itu yang makanya di Rumah Batik ini sebetulnya saya coba belajar menerapkan filosofi batik versi saya, versi yang saya pahami selama perjalanan 10 tahun lebih ini. Apa yang bisa saya temukan? Apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa nikmatkan untuk mereka semua. Jadi kalau saya senang, pasti mereka ikut senang. Jangan apa caranya dia. Saya bikin mereka senang. Pasti kalau mereka senang, mereka bahagia, happy, dan menikmati apa yang mereka lakukan, saya akan merasakan itu juga. Jadi kalau komunikasi ke saya, mungkin dari hati ke hati salah satu cara untuk bisa memahami mereka. Wow, berarti aku bisa bilang juga nggak semuanya dijadikan konsep bisnis ya Mas ya. Kadang-kadang kita juga bisa bilang bahwa apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain itu merupakan lebih daripada bisnis yang kita create ya, karena pada akhirnya ya happiness gitu, bahagia ya Mas ya gitu loh. Oke, aku pertanyaan lebih dalam lagi Mas. Apa ada true story nggak tentang membatik ini menjadi alternatif terapi? Karena kan aku bisa bilang ya, Mas Ari bilang juga batik itu bisa jadi terapi loh gitu loh. Dan aku setuju banget sih Mas Ari, karena aku salah satu orang yang juga suka ngelihat aktivitas membatik, karena mereka di situ dibutuhkan kesabaran, ketenangan hati, ya kan, waktu juga mereka tuh benar-benar bisa memfokusin, dan juga mereka tuh bisa calm down kalau aku bilang. Karena kalau menurut versi Mas Ari sendiri, kenapa bisa bilang membatik itu satu buat terapi? Ini juga buat hoopers muda juga pasti harus tahu juga nih, buat mereka relate ke hidup mereka juga nih. Ya, betul. Jadi gini, saya tanpa sengaja menerima teman-teman cancer. Jadi saya punya batch 1 itu, 3 anak, ada Restu, Atala, dan Rizky. Restu kanker batang otak, dan Rizky Atala atau leukemia, kanker darah. Mereka ini sepantaran usianya. Waktu itu kalau nggak salah masuk di Rumah Batik sekitar 11 atau 12 tahun ya kurang lebih. Nah, saya khususnya untuk yang saya bisa cerita sedikit saja, salah satunya Restu, itu saya terima penting dulu saya. Artinya ya udah, kamu Restu mau belajar batik, mau, oke, ayo belajar gitu. Kita dari tingkat dasar dulu basicnya, ya. Buat kain-kain yang paling termudah versi mereka, karena saya nggak tahu metode apa yang tepat buat mereka. Saya hanya mencoba apa yang saya bisa kenali, ketahui atau pahami tentang batik, ya proses natural aja Mas ya. Betul. Nah, alhamdulillah di 2019 kalau nggak salah itu, waktu itu di bulan-bulan November, saya lupa ya. Tapi dia dengan kondisi fisik yang seperti kita, tidak terlihat, ada satu yang dia cerita itu kanker, dan membatik. Di awal kali saya hanya rutin tiap hari Sabtu atau hari-hari tertentu dia bisanya saya dampingi, dan teman-teman saya juga ada ya dari Rumah Batik, nggak cuma saya pribadi tapi semua. Saya terima kasih dengan tim saya yang sangat the best luar biasa. Nah, akhirnya dalam waktu 3 bulan saya dapat cerita dari mamanya atau ibunya, Pak Hari, sebetulnya Restu itu tadinya nggak bisa lompat. Kalau ke belakang itu nggak pernah bisa sendiri, saya harus dampingi. I see. Kalau ngaji surat-surat pendek dalam sholat itu susah untuk dia hafal. Kalau dimintain tolong untuk mungkin beli ke warung saja, dia dalam 3 hal dibeli, umpamanya beli kopi gula teh, dia akan tanya lagi, ibu tadi saya disuruh apa, dia akan lupa. Karena ada sakitnya, dan jadi motoriknya ada yang terganggu. Nah, tapi dengan membatik 3 bulan, ternyata perkembangannya seperti tadi saya bilang, bisa lompat Pak Hari. Bahkan kalau ibu baju saya, nanti saya yang selika aja ya, dia udah bisa bedain mana yang panas, mana yang kemajuan yang buat saya, wah ya Allah, terima kasih bahwa ada satu proses di mana namanya membatik menjadi salah satu solusi buat sehatannya Restu. Dan yang Rizky Atala apa? Rasa percaya dirinya timbul. Di saat ditanya, kamu punya apa? Saya punya batik, punya karya. Nah,
itu buat saya itu pertolongannya Tuhan mungkin ya, lewat saya, lewat batik. Nah, jadi buat saya ini jadi kayak kebutuhan lagi. Jadi kalau ada kemarin ada yang nge-DM saya, Hari boleh nggak ikut program lagi yang cancer? Boleh. Dengan demikian saya bisa memberikan sesuatu lagi. Oh my God. Tahun ini berarti saya punya sedikit celengan tabungan buat ke depan nanti ya. Keren. Hal-hal itu yang membuat saya merasa ada salah satu cara menerapi diri saya juga. Bahwa saya sedang juga menerapi diri saya. Menerapi teman-teman saya di lingkungan saya. Bagaimana kalau kamu bisa membahagiakan orang lain, kamu juga pasti akan bahagia. Bagaimana kalau kamu bisa memberikan sesuatu yang berharga buat orang lain, berarti kamu mendapatkan keberhargaan yang sangat tinggi dalam hidup kamu. Ada hal penting, aku suka banget dengan statement bahwa tadi yang teman-teman kita itu, adik-adik kita yang mereka terapi di sini, aku bisa bilang dengan keberhasilan yang luar biasa walaupun tidak signifikan, tapi asal kata mereka jadi happy dengan progres kehidupan mereka, bahwa it's not about medicine, gitu loh. Ini sebuah tentang bagaimana kita bisa masuk ke hati mereka dan mengajak mereka untuk mau mempunyai dunia baru yang ternyata motivasi buat mereka juga untuk ada progres dalam kehidupan mereka. Ya nggak sih Mas Hari? Wow, keren banget. Hal istimewa. Jadi kalau ngomong batik, jangan bicaranya sekedar motif. No, ada bahannya apa ini? Keren. Kainnya kok ini, kainnya kok itu, kok warnanya nggak begini, kok warnanya jangan. Tapi bicara kepada dibalik prosesnya siapa yang membuat. Yes. Jujur ya Upers ya, aku kan salah satu orang yang suka banget dengan namanya budaya nasional, terutama kain gitu loh. Kalian sering lihat di IG aku selalu pakai batik-batik kain Indonesia. Dan baru ini dengan Mas Hari ini aku bisa ngomongin tentang lebih dalam, lebih detail filosofi about batik. Karena selama ini jujur aku lebih mikirin kayak konsepnya gimana ya, gambarnya gimana ya gitu, warnanya gimana ya, pakai warna natural, pakai warna kimia ya gitu kan. Bahkan kain tenun juga seperti itu. Dan thank you banget untuk kayak sekarang ini. Aku bisa ngomong dengan Mas Hari dan aku banyak belajar banget, terutama buat teman-teman kita yang emang mereka terapi di sini. Itu good things banget sih Mas. Aku nggak pernah tahu bahwa di sisi kota Jakarta ini ada rumah batik Pal Batu yang dedikasinya bukan sekedar karya budaya tapi lebih ke humanity juga gitu loh. Wow. Nggak, ini aku jujur, ini aku adalah orang yang nggak suka berbohong, tapi karena aku juga tahu batik itu penting buat aku dan aku dapat ilmu baru Mas Hari. Nah, Mas Hari kira-kira kedepannya nih masih akan terus nggak melakukan terapi buat adik-adik kita? Siapa tahu ada Hoopers di sini yang punya ada kerabat keluarganya yang butuh untuk hal seperti itu. Masih buka nggak rumah batik Pal Batu ini? Makanya kemarin kami agak terhenti karena pandemi. Setelah mungkin mudah-mudahan ini pandemi sudah hilang, mudah-mudahan tidak ada. Harapan saya bisa memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, dan pastinya hati saya kepada mereka untuk mereka bisa hadir di sini. Karena memang ada banyak kegiatan di sini, tapi saya pasti sisihkan waktu dan saya akan berikan waktu untuk mereka. Secara harapan saya mereka sehat, mereka bisa menikmati hidup ini walaupun diberikan anugerah sama Tuhan berbeda. Mungkin kalau orang bilang bahasa umumnya, kamu dikasih sakit, enggak, kamu dikasih sesuatu yang berharga sama Tuhan. Bentuknya sakit mungkin kalau bahasa kami atau bahasa kita di dunia ini, tapi sebenarnya itu cara Tuhan mencintai, itu berkat. Betul. Nah, itulah yang mungkin saya mau tularkan ke teman-teman lain. Makanya saya pengen, mimpi saya satu hal, saya pengen ngajak keliling dunia untuk mereka-mereka yang kita temukan lewat batik agar bisa bercerita, bisa menginspirasi dan membangun semangat mereka ini, anak-anak kita ini, anak-anak yang mungkin merasa aku sakit Tuhan, ini. Kamu punya peluang yang sama, kamu punya kesempatan yang sama. Makanya ada beberapa teman-teman atau batch 1 dan batch 2. Ini batch 2 udah mau masuk nih, yang ke depan kita mulai lagi yang besar. Saya pengen itu. Walaupun masih anak kecil, 8 tahun, 7 tahun. Saya ingin generasi muda Indonesia mengenal batik lebih dini, apalagi mereka yang sedang diberi Tuhan kelebihan, yaitu tadi dibilang sakit, bisa terlibat di situ. Itu bonus. Wow. Ini kita ada untuk yang ikutan kayak terapi gini nih, ada batasan usia nggak Mas kira-kira? Selama mereka bisa mengikuti kelas, kami tidak membatasi usia. Kami nggak lihat siapa dia, agamanya apa, sukunya mana, jenis kelaminnya apa, bebas selama mereka bisa mengikuti kelas kami yang apa adanya. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan kami sesuka hatinya, sepenuh hatinya, saya sambut. Wow, luar biasa, dedikasi yang dibandingkan karya untuk Indonesia, guys. Oh my god. Oke, Mas Hari, ini gara-gara waktunya produser aku ini nggak bisa banget dispensasi, boleh nggak sih dipanjangin lagi? Aku selalu sebel ya beneran deh, tapi nggak apa-apa. Yang pastinya
Mas Ari, aku boleh share nggak kepada Hoopers di sini? Mungkin mereka dari omongan kita hari ini, mereka dapat inspirasi, mereka tergerak untuk memakai karya dan mengenal lebih dalam tentang batik itu sendiri. Karena mungkin pola pikir mereka, membatik itu jauh, membatik itu butuh kos yang mahal untuk keluar daerah Jakarta. Ternyata di Palbatu ini ada. Nah, Mas Ari boleh share nggak untuk alamatnya di mana, Instagramnya apa, dan kira-kira untuk kontak personnya boleh DM kah atau ada WhatsApp nomor tersendiri? Silakan Mas. Ya, jadi kalau teman-teman semua yang ingin mengenal proses batik, kami memberikan kebebasan untuk datang dari Senin sampai Sabtu. Kami buka jam 10 sampai jam 4 sore, dan bisa cek juga IG kami ya, Rumah Batik Palbatu, atau bisa hubungi saya di 0816 149 3612. Dan kalaupun teman-teman susah, ya googling aja, cari Rumah Batik Palbatu, pasti sampai sini. Dan kami buka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk kalian bisa mengenal proses batik. Wow, nih aku punya pertanyaan nih. Kebetulan aku kan juga desainer ya, gitu, desainer yang ya desainer lah pokoknya. Kalau misalnya orang kayak kita gini Mas nih, aku pengen punya motif sendiri nih, gitu kan. Aku punya motif, boleh nggak Mas dibantu di sini untuk bisa menciptakan motif itu di batik gitu, misalnya di kain batik gitu. Saya sangat membolehkan, karena saya juga pengen teman-teman desainer itu menggunakan batik yang asli. Penting. Karena banyak sekali teman-teman desainer, mohon maaf, masih menggunakannya batik tiruan. Padahal dibawa ke misi dunia lagi apalagi. Nah, itu yang saya pengen, kalau bisa semua desainer Indonesia gunakan saja yuk batik yang asli. Benar. Supaya memang kita rasa bangganya lebih tinggi, dan paling tidak itu membantu para perajin. Iya, benar. Membantu para perajin menggunakan kain batik yang asli, paling tidak hidupnya akan lebih panjang lagi. Ya, produser maaf, aku minta penambahan waktu sedikit ya. Ini karena relate banget dengan kehidupan aku. Jadi gini, jujur Mas, aku juga bikin sebuah karya gitu kan. Memang itu kita prosesnya susah sekali, terutama kalau kita berhubungan dengan pembatik. Aku sering banget ke Jogja, ke Semarang, Solo. Sometimes mereka tuh kadang-kadang batiknya nggak laku gitu kan, karena kita nggak bisa bohong juga dengan baju teknologi. Tapi tolonglah, sebagai kita orang-orang yang cinta dengan budaya, kasih pengertian sedikit bahwa satu buah kain ini prosesnya harus dihargai sekali, panjang sekali, dan juga bagaimana kita bisa membudayakan batik ke seluruh dunia, bangga kalau misalnya kita cuman hanya tahu sekedar sektor bisnisnya saja, tapi tidak menghargai bagaimana usaha mbok-mbok di sana, ataupun kayak Mas Hari ini dengan segala macam alasan, nggak hanya cuman buat bisnis tapi dedikasi kepada dunia manusia, akhirnya menciptakan karya-karya yang luar biasa ini. Maka aku juga selalu punya filosofi Mas untuk buat karya itu. Aku sebisa mungkin tidak menggunakan batik printing. Satu itu. Aku bukannya benci batik printing, melarang, tidak. Tapi karena aku tahu bagaimanakah mengolah batik ini, bagaimanakah prestisiusnya pakai batik itu seperti apa, bagaimana prosesnya, pengerjaannya, pengeringannya, motifnya, berapa orang yang bisa dihidupi dari batik itu. Itulah yang kita ngebantu dari segi humanity. This is not about business aja gitu loh. Benar ya Mas ya? That's why makanya pas aku dikasih ini aku seneng banget gitu loh. Oke guys, aku sebenarnya pengen panjang banget nih Hoopers dengan Mas Hari ini, cuman karena emang waktunya juga, so aku sih bisa balik lagi nih Mas Hari ini, karena aku banyak banget pertanyaan, karena ini relate banget dengan kehidupan aku, beneran deh. Dan juga pastinya Mas Hari, thank you so much, terima kasih banyak. Sedikit filosofi buat ngebangkitin semangat Hoopers anak-anak muda nih, kira-kira apa nih? Boleh kasih nih? Buat teman-teman muda atau Hoopers, saya berharap kalian mengenal batik bukan hanya sekedar motif, kain, dan lain-lain, warnanya atau harganya apalagi. Tapi kalian kenalin dengan prosesnya, bagaimana sebuah karya diciptakan dengan sepenuh hati, punya nilai tinggi, itu berharap mendapat orang yang tepat menggunakannya. Dan kain-kain batik yang kami buat juga demikian. Kami berdoa mudah-mudahan kain-kain kami dengan teman-teman disabilitas, teman-teman cancer, teman-teman ibu-ibu lingkungan kami, atau semua anak muda yang terlibat di sini digunakan oleh orang yang tepat, yaitu orang yang bisa menghargai sebuah karya, yaitu batik Indonesia. Luar biasa loh. Oke, aku juga sebelum closing, gak apa-apa ya aku kasih statement ya, karena aku juga udah suka banget pakai batik. Sebagai anak muda juga nih Mas Hari, kalau misalnya aku juga sering berbaur anak muda ya, bahwa kita tidak memaksakan ya, tapi semoga dengan segmen kita hari ini kalian bisa melihat karya-karya yang luar biasa, bahwa batik itu tidak monoton. Sekarang batik itu banyak kreasinya, bisa dipakai di segala acara, tinggal gimana kita memix-mixin aja, mempadu-padankan baju dan juga acara yang mau kita datengin. Dan yang paling pastinya adalah come on guys, Hoopers, generasi muda, kalau enggak kita siapa lagi? Kita udah banyak banget budaya Indonesia yang diambil, diakui sama negara lain, ya kan? Tapi ini salah satu budaya yang emang harus ada terus sampai 720 turunan sampai Indonesia selesai pastinya, ya.
Oke, Mas Ari, thank you so much. Semua timnya terima kasih banget. Buat kalian semuanya yang mau datang boleh ke Rumah Batik Palbatu, dibuka open banget. Mau beli karyanya boleh, mau langsung order boleh. Ya silakan aja ya. Pastinya apa yang kita kasih hari ini semoga menjadi berkat dan juga jadi motivasi buat kalian semua hoopers untuk bisa melangkah lebih maju dan juga menciptakan karya inovasi baru dan juga lebih mencintai karya budaya Indonesia. Mas Ari bisa, masa kalian gak bisa? Aku bisa, dan aku akan terus mencintai budaya. Masa kalian gak bisa? Mulai dari hal kecil saja. Mulai mencintai, menghargai batik asli Indonesia, bukan printing. Thank you, bos. Bye. Keep it up.